hari untuk melakukan menyelesaikan tugas kampus memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen. Baik. Sini saya akan mempertanyakan tentang kepentingan kepala sekolah dalam membimbing sekolah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan peran kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan? Oke, baik. Untuk membuat pembelajaran di sekolah kondusif, ini harus didukung oleh banyak hal. Pertama, siswa yang punya karakter, yang kedua guru, baru ditambahi dengan sarana prasarana yang jelas. Yang terakhir harus ada tujuan daripada pembelajaran itu dilakukan. Jadi guru pun kalau sudah ada persiapan masuk ke dalam kelas, tidak sekedar hanya menjelaskan, tapi mereka juga harus melihat dan mengetahui seperti apa karakter yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran itu boleh berjalan dengan baik. Di samping daripada sarana prasarana yang mendukung, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, yang artinya kalau semuanya ini dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran itu akan berhasil dengan baik. Persoalan kedua, apa yang menjadi tanggung jawab utama kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah? Oke, baik. Yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk sumber daya manusia yang ada di sekolah ini sangat tinggi, sangat banyak. Artinya kita di sini adalah mengelola manusia. Jadi bagaimana caranya manusia itu supaya bisa berhasil dan berdaya guna, itu yang harus kita kelola. Jadi manusia-manusia yang ada di sekolah itu tidak sepenuhnya bahwa mereka adalah manusia yang memiliki keinginan belajar yang baik, lalu ekonomi yang cukup, lalu tingkat latar belakang yang berbeda lah. Jadi bagaimana cara kita menggabungkan ini semuanya sehingga menjadi satu, dan di sini tanggung jawab kepala sekolah. Ya, di sini akan kelihatan tanggung jawab sekolah. Kalau tanggung jawab kepala sekolah itu akan kelihatan hasil yang dicapai oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di sini, termasuk siswa, termasuk guru, termasuk pegawai, bahkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi sangat luar biasa tanggung jawabnya bagaimana menyatukan semua sumber daya manusia supaya boleh dan mau bekerja sama, karena di dalam kerjasama ini menghasilkan hasil yang sangat luar biasa melalui suatu proses. Jadi kalau prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Ketiga, seorang kepala sekolah menghadapi masalah rendahnya hasil belajar siswa. Apa strategi kepemimpinan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Motivasi belajar siswa memang tidak boleh kita katakan rendah, semuanya tidak boleh kita katakan tinggi, ada yang rendah. Motivasi mereka ada yang rendah, maka usaha yang kita lakukan adalah pendekatan kepada si anak. Ya, pendekatan kepada si anak. Pendekatan kepada si anak banyak yang kita tanyakan kepada si anak. Apakah dari keluarga? Ya, dari keluarga. Ini yang paling utama, keluarga, karena berangkatnya si anak adalah dari keluarga. Kita harus mengetahui keluarganya seperti apa. Di dalam keluarga itu harus kita lihat juga tingkat perekonomiannya seperti apa. Ya, jadi kalau kita sudah dapat ada permasalahannya, apakah itu dari keluarga, apakah itu dari perekonomian, apakah dari lingkungan dia bermain, atau hal-hal lain, maka si anak itu bisa kita dukung proses belajarnya
sehingga daya yang selama ini rendah kita akan pacu supaya lebih tinggi lagi.